Kalian bayangin aja, tubuhnya si Lin di sama dia, terus dijadiin dalam beberapa paket, terus disebarin sama dia. Sinting gak sih nih orang? Aduh asli deh kacau. Halo semuanya, balik lagi ke YouTube channel aku. Aduh, maaf banget ya guys, kayaknya aku tuh udah lama banget nggak bikin video. Nah, kali ini aku tuh pengen ngebahas tentang film-film yang tentunya bikin kalian tuh super merinding dan ketakutan. Kalau misalnya kita bahas tentang film horor nih ya, mungkin yang ada di otak kita tuh sama-sama tentang hantu, atau monster, atau mungkin makhluk-makhluk mengerikan lainnya. Tapi kalian tahu gak sih, kalau ternyata hal itu tuh nggak seserem itu, karena ternyata ada sesuatu yang jauh lebih menyeramkan, yaitu manusia itu sendiri. Karena sepanjang sejarah ada begitu banyak sekali kasus-kasus tentang kejahatan, mulai dari pembunuhan, penculikan, bahkan kriminalitas yang begitu brutal. Dan saking mengerikannya, kasus ini kemudian diangkat menjadi film dokumenter true crime. Film dokumenter ini tuh tidak hanya memperlihatkan bagaimana kasus itu bisa terjadi, tapi juga tentang cara polisi mengungkapkan kasus itu dan bagaimana cara pelaku tersebut bisa tertangkap. So, di video aku kali ini aku akan ngebahas film-film dokumenter yang paling mengerikan. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasannya, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan juga komen supaya aku bisa makin semangat bikin videonya. Jadi tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Film dokumenter yang pertama yaitu ada American Murder: The Family Next Door. Film ini sendiri sudah dirilis di Netflix pada tahun 2020. Film dokumenter ini menceritakan tentang kasus pembunuhan keluarga yang menggemparkan dunia pada tahun 2018, di mana pelakunya itu adalah seorang suami dan seorang ayah bernama Chris Watts. Kalau dari tapak luar, memang kehidupan keluarganya Chris Watts ini tuh sangat harmonis ya. Dia memiliki seorang istri yang cantik bernama Shannon Watts yang sedang hamil, dan kedua anak mereka bernama Bella Watts dan juga Sally Watts. Namun, kehidupan keluarga yang kelihatannya harmonis justru berubah menjadi tragedi yang tragis ketika si Chris Watts ini membunuh istrinya yang sedang hamil dan juga dua orang anaknya. Kalian tahu gak sih kenapa film dokumenter ini tuh bisa termasuk menyeramkan? Karena si Chris Watts ini tuh bahkan sempet pura-pura nggak tahu kemana perginya istri dan kedua anaknya. Bahkan dia juga ikut-ikutan polisi buat nyariin istri dan anak-anaknya itu. Gila kan? Padahal ternyata dia loh pelakunya. Dan semuanya itu didasarkan karena si Chris Watts ini selingkuh. Dokumenter ini menggunakan rekaman CCTV, pesan teks, rekaman polisi, dan video asli dari kejadian tersebut. Kalau menurut aku ya, si Chris Watts ini tuh kayak tipikal cowok-cowok yang kurang bersyukur gitu, punya istri dan anak-anaknya tuh yang cantik-cantik. Next, ada film tentang Jeffrey Dahmer, di mana si Jeffrey Dahmer ini tuh adalah serial killer yang paling terkenal dalam sejarah Amerika. Serial dokumenter ini tuh dirilis pada tahun 2022 dan menjadi tontonan yang paling populer. Jadi, sekitar tahun 1971 sampai 1991, Jeffrey Dahmer ini tuh sudah membunuh 17 pria dan anak laki-laki. Kejahatan yang Jeffrey Dahmer lakukan ini tuh bisa dibilang sangat brutal dan juga menjijikan. Selain si Jeffrey Dahmer ini ngebunuh korbannya, dia juga melakukan tindakan yang sangat disturbing setelah kematian mereka. Kasus ini pada akhirnya bisa terbongkar ketika salah satu korbannya si Jeffrey ini berhasil melarikan diri dari apartemen Jeffrey dan lapor ke polisi. Dan ketika polisi masuk ke dalam apartemennya si Jeffrey, mereka tuh juga menemukan bukti-bukti yang sangat bikin shock. Film selanjutnya itu ada Night Stalker: The Hunt for a Serial Killer. Film dokumenter ini tuh dirilis pada tahun 2021 dan menceritakan tentang pembunuh berantai yang gak kalah sadisnya nih sama Jeffrey Dahmer yang bernama Richard Ramirez. Pada pertengahan tahun 1980-an, Ramirez ini meneror kota Los Angeles dengan melakukan serangkaian pembunuhan brutal. Cara si Ramirez ini melakukan kejahatannya itu adalah dengan masuk ke rumah korbannya dan menyerang mereka ketika sedang tidur. Nah, diketahui si Ramirez ini sendiri sudah ngebunuh 13 orang dan melukai puluhan korban lainnya. Kasusnya si Ramirez ini tuh sampai membuat seluruh orang di kota Los Angeles ini hidup dalam ketakutan selama berbulan-bulan. Banyak orang-orang yang mulai mengunci rumah mereka dengan lebih rapat, memasang alarm, bahkan mereka tuh sampai beli senjata untuk melindungi diri. Di film dokumenter ini, kita akan melihat bagaimana polisi itu berjuang besar-besaran untuk menangkap Ramirez. Ini tuh baru film ketiga loh yang aku bahas, tapi aku sampai shock dan nggak ngerti gitu. Tolonglah jadi manusia yang baik-baik aja gitu loh ya. Apa sih susahnya? Film selanjutnya itu ada Don't
with Cats Hunting an Internet Killer. Film dokumenter ini tuh sangat terkenal dan dirilis pada tahun 2019. Kalau mungkin ya, biasanya pembunuh berantai itu mengincarnya manusia, justru film ini tuh berbeda. Karena si pembunuh berantainya itu, dia mengincar kucing. Lu pada bayangin deh, kucing kan lucu gitu ya, kenapa tega banget sampai menyiksa kucing? Jadi cerita ini tuh dimulai ketika ada sebuah video yang beredar di internet di mana ada seseorang yang menyiksa anak kucing. Video ini tuh viral banget dan memicu kemarahan banyak orang. Banyak orang dari berbagai negara sampai membuat komunitas untuk mencari tahu siapa pelaku di balik video tersebut. Penyelidikan di internet ini pada akhirnya mengarah kepada seorang pria bernama Luka Magnotta. Tapi yang bikin kasus ini tuh jadi jauh lebih mengerikan adalah ketika si Luka ini tuh nggak cuman menyiksa anak kucing, tapi dia juga melakukan pembunuhan manusia. Dimana pada tahun 2012 si Luka ini tuh membunuh seorang mahasiswa asal China bernama Junlin. Metode pembunuhan yang dilakukan sama Luka ini tuh juga sangat mengerikan. Kalian bayangin aja, tubuhnya si Lin sama dia, terus dijadiin dalam beberapa paket, terus disebarin sama dia. Sinting gak sih nih orang? Aduh asli deh, kacau. Kasus ini kan sebenarnya terjadi di Kanada, dan waktu si Luka ini tuh sempat kebongkar lah ya tindakannya, dia ini sempat melarikan diri. Tapi pada akhirnya dia berhasil ditangkap dan dijatuhkan hukuman penjara seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat. Rasain tuh, gue juga setuju lu di penjara. Next, ada film tentang serial killer yang paling terkenal dalam sejarah manusia. Kalian bisa tebak gak? Yaps, betul banget. Film ini tuh menceritakan tentang Ted Bundy. Ted Bundy ini tuh terkenal sebagai pembunuh yang sangat manipulatif dan cerdas. Pada tahun 1970-an, dia ini sudah berhasil menculik dan membunuh banyak wanita muda di Amerika. Jumlah korban yang berhasil dikonfirmasi adalah sekitar 30 orang, tapi banyak juga nih orang-orang yang percaya kalau Ted Bundy ini tuh melakukan pembunuhan lebih dari 30 orang. Yang bikin kenapa kasus ini menarik, karena sebenarnya Ted Bundy ini dikenal sebagai sosok pria yang ramah dan berkarisma. Tapi siapa sangka di balik mukanya mungkin yang cakep, sikapnya yang ramah, ternyata dia adalah seorang pembunuh berantai. Jadi buat para perempuan di luar sana, jangan cuma lihat tampangnya doang ya guys yang ganteng gitu ya, tapi harus diselidikin juga tuh karakternya. Film dokumenter selanjutnya adalah film yang mengangkat tentang kasus yang sempat viral di Korea Selatan. Judulnya The Red Hot Killer Chasing a Predator in Korea. Film ini sendiri sih dirilis pada tahun 2021 yang mengangkat kisah tentang pembunuh berantai bernama Yo Young Choi. Jadi pada tahun 2000-an, Yo ini tuh melakukan serangkaian pembunuhan brutal di Korea Selatan, di mana Yo ini menargetkan berbagai korban termasuk orang kaya dan juga pekerja seks. Total korban yang diketahui dari kasus ini mencapai 20 orang, dan kenapa kasus ini dinamakan The Red Hot Killer? Karena ternyata si Yo ini selama dia ngebunuh korbannya, dia selalu menggunakan jas hujan supaya darah korbannya itu nggak nempel ke pakaian aslinya. Dokumenter ini memperlihatkan bagaimana polisi berhasil mengungkapkan identitas pelaku setelah melakukan penyelidikan panjang. Film terakhir itu ada film dokumenter yang berjudul Indian Predator: The Butcher of Delhi. Film ini sendiri mengangkat kisah tentang pembunuh berantai yang terjadi di India yang diberi julukan Butcher of Delhi. Kasus ini tuh sebenarnya bermula ketika polisi menemukan berbagai tubuh manusia yang tersebar di kota Delhi. Yang lebih menyeramkan lagi adalah ketika si pelaku ini malah meninggalkan surat ejekan kepada polisi di sekitar lokasi kejadian tersebut. Isi suratnya sendiri seolah-olah menantang polisi untuk menangkap si pelaku tersebut. Pelaku dalam kasus ini adalah seorang pria bernama Chandra Kanja dan berhasil ditangkap. Setidaknya Chandra ini sudah membunuh sekitar 3 orang. Dan kasus ini juga menjadi salah satu kasus penyelidikan kriminal yang paling mengerikan di India. Oke, jadi itu adalah 7 film dokumenter yang paling mengerikan. Ya, gimana nggak mengerikan ya guys? Kalau tadi kita bahas tentang para pelaku di dalam film dokumenter itu membuat kita jadi kayak ngerasa, wah ternyata realita tuh sama mengerikan itu ya. Sekarang aku penasaran, dari semua film dokumenter yang tadi udah aku bahas, kira-kira menurut kalian mana nih yang paling menyeramkan atau yang mungkin sudah kalian tonton duluan? Oke guys, segitu dulu videonya. Boleh nih kalian juga tulis di kolom komentar, aku harus bahas video apa selanjutnya. Bye!